Doain orang, malaikat datang lagi ke kita dijawab walaka bimithli. Semoga doa yang sama buat kamu. Nah, jadi kalau mau doa kita dikabulin, doakan orang. Kalau kita doa buat diri kita belum tentu dikabulin karena dosa lisan kita banyak. Tapi kalau kita ngedoain orang, nah dia janji nanti Allah kirim malaikat lagi buat Anda. Jadi perempuan itu satu kebutuhan dasarnya harus dipahami. Yang kedua harus dicintai. Betul? Yang ketiga harus dianggap dia bernilai. Dia sudah masak, capek-capek, ngurus anak, sebelum sholat subuh sudah bangun, kadang nyetrika, kadang beresin rumah. Lalu kemudian suami tahunya cuma kerja, pulang kerja, kata suami, kamu nyambung gak sih? Kok berantakan banget sih rumah? Apa kata istri? Kamu ya gak pernah apresiasi aku mas. Bertahun-tahun kita nikah, tapi kamu selalu kayak gitu. Padahal gak selalu juga, cuma hari itu. Masya Allah. Ya, jadi pelajarannya apa hari ini? Satu, doa dan usaha. Yang kedua, kalau mau sakinah, contoh hijrah Nabi perlu strategi. Yang ketiga, apa yang ketiga? Belum ya? Yang ketiga, coba lihat. Nabi hijrah nggak sendirian, butuh teman dan komunitas. Pelajarannya, pilih circle yang baik. Kalau mau rumah tangga kita baik, cari circle yang baik. Karena teman kita itu bisa mendistract, mempengaruhi cara kita hidup dan beragama. Kalau circle-nya sama yang gak baik, nanti ke bawah gak baik. Makanya ibu-ibu punya suami, suaminya punya teman, coba selektif. Siapa ya teman suamiku ya? Hobinya apa ya? Oh, hobinya mancing bareng. Lihat, oh masih positif, gak apa-apa. Oh, hobinya moge, masih positif gak? Sesekali ikut moge. Oh, masih positif, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Jangan dilarang juga, moge gak boleh, mancing gak boleh, nongkrong ngopi gak boleh. Ya boleh apa dong? Ya, gak apa-apa. Kasih juga kebebasan sama laki-laki itu pengennya laki-laki freedom. Karena dia merasa dia raja. Freedom. Dia gak pengen, Mas, jam 9 harus dari kasur ya. Setiap 5 menit kontrol, Mas, video call, kamu di mana? Saya pernah naik Grab. Itu saya baru pertama naik Grab, mobilnya paling lengkap kamera. Kamera depan ada, kamera belakang ada, kamera di dalam mobil CCTV ada. Saya bilang, sampai berapa masang ini semua? Jutaan Pak. Kok bisa? Sebenarnya saya nggak mau, tapi istri yang masak. Jadi bapak nanya saya aja hari ini, katanya istri saya tahu. Karena CCTV-nya bisa tahu suara rekam merekam. Dia tahu di rumah nih Pak, kita lagi ngobrolin dia Pak. Saya bilang, maha benar Allah yang segala luar biasa. Nah itu gak baik kayak gitu tuh Bu. Laki-laki itu dia raja, freedom, dia butuh bebas. Namanya raja kan dia berdaulat. Kalau Anda kekang jam 9 cuci kaki harus di kasur Mas. Bangun tidur, cuci muka, tidur lagi Mas. Itu dia tidak bebas itu ya. Nanti di tol ditelepon, Mas, kamu di mana? Ini lagi di tol, di bawah mau bayar di tol. Coba lihat petugasnya cewek atau cowok? Ya, baru udah pakai ketol ya, masih ditanya juga. Petugasnya cewek atau cowok? Ini overprotective, ya, baik. Ya. Jadi pilih circle yang baik supaya kita ikut baik. Ada family gathering, ada tafakur alam bareng-bareng. Yuk kita konvoy ke sana yuk, keluarga ini kumpul, undang ustaz yuk. Kita sampai bahas parenting. Nah itu bagus. Tapi kalau circle-nya nggak baik, ayo kita kumpul yuk, party-party. Nanti kita mabuk bareng, bisa tukar pasangan. Wah udah baik. Kumpul. Pilih circle yang
terbaik. Yang terakhir, Nabi ketika hijrah sampai ke Yasrib, yang pertama dilakukan Nabi membangun masjid. Kita mengenal masjid apa? Masjid Kuba. Nabi sampai ke Yasrib, Nabi tidak membangun istana. Nabi tidak membangun pendopo. Nabi tidak membangun rumah dinas. Yang Nabi bangun institusi spiritual, namanya Masjid Kuba. Karena Nabi tahu disinilah kalau ada sakinah dan keberkahan. Jadi yang keempat, kalau kita pengen rumah tangga kita bertahan lama, jangan jauh-jauh dari agama, dari masjid. Ustaz, saya LDR. LDR ini sulit ya buat ujiannya. Boleh nggak LDR? Kita kan beda, masing-masing orang situasinya beda. Ada orang yang memang kerjanya harus LDR, ya kan? Kita nggak bisa sama ratakan. Dulu orang LDR itu mungkin dia kerja, mungkin dulu pada masa zaman para ulama dulu kerja, yang kedua untuk ilmu, ya. Kerja untuk ilmu, tapi sebisa mungkin bawa pasangan. Karena LDR itu lebih banyak motorannya. Itu ada santri di zaman Imam Malik, nyantri 17 tahun pisah dengan istrinya. Ya karena beliau memang talabul ilm untuk ilmu dan benar-benar soleh, dijaga sama Allah. Intinya tidak sama agama. Lihat, Nabi Ibrahim pernah LDR sama Siti Hajar. Ya kan? Inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan, saya LDR sama istri saya. Sayanya di mana, istri saya di mana. Saya tinggalin karena engkau yang perintah buat LDR. Saya tinggalin istri saya Siti Hajar di lembah Mekah yang gersang. Bukan hanya yang saya khawatirkan, bukan hanya LDR, tetapi di sana lembah tidak bertuan. Tidak ada sumber air, tidak ada sumber makanan. Tapi saya yakin dia tidak bertuan, tapi lembah itu bertuan. Engkau yang punya lembah itu. Saya yakin meskipun saya LDR, kenapa? Rabbana inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Karena mesnya Oyo yang saya pesan buat Hajar itu dekat dengan Masjidil Haram. Nabi Ibrahim pun aja, kenapa? Hotel yang dipesan Nabi Ibrahim dekat sama masjid. Saya yakin istri saya sholat, anak saya dekat sama masjid, sholat juga. Sudah LDR, tidak ke masjid, tidak taklim, tidak ngaji, tidak punya circle yang baik, sudah rontok semuanya. Makanya ibu kalau mau cari perumahan, tanya sama developernya, Mas, ini sport center ada nggak? Fasilitas apa lagi ada? Bata merah atau enggak? Bata merah. Sport center ada nggak? Ada. Kolam renang ada. Dia lupa nanya, masjid ada nggak? Harus tanya dulu, masjid ada nggak di perumahan ini? Bahkan yang tadinya mungkin developernya jawab marketingnya, mohon maaf ibu, kami tidak buat masjid, kami cuma ada sport center, tempat ngaji, kolam renang, selain itu kami nggak punya. Tapi karena banyak konsumen yang pemikirannya sama, nanya masjid, mungkin developernya berubah pikiran. Ya, kita berurusin aja deh, konsumen banyak yang nyari masjid. Mungkin Nabi Ibrahim itu ketika LDR patokannya satu, istri dan anaknya dekat dengan masjid. Jangan jauh-jauh dengan masjid. Nabi ketika hijrah, yang pertama Nabi bangun adalah masjid. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya kalau bahas hijrah, ini banyak banget poinnya. Ya, 3 hari 2 malam nggak selesai kita. Tapi ala kulli hal sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi hazanah buat kita. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Mangga. Siapa duluan nih? Baik.
di-share di media sosial banyak yang melihatnya, apa yang kita juga tenaga sebenarnya orang tuanya gitu. Oke, bagus. Yang pertama, masya Allah kita harus jaga aurat. Ya, ada aurat sesama jenis, ada aurat lawan jenis, ada aurat semahram, ada aurat yang tidak semahram. Aurat sesama jenis, yang penting dari dada perempuan atas sampai bawah lututnya tertutup, cukup. Ibu kumpul satu kamar 3-4 orang sahabatan, ada aurat sejenis. Ada aurat lawan jenis yang tidak semahram. Ibu dengan laki-laki siapa, laki-laki ini orang asing atau orang kantor, orang kerja, maka tutup seperti ini. Auratnya seperti aurat orang sholat. Lalu kemudian ada aurat yang itu saudara kita tetapi semahram, misalnya tetap tutuplah bagian-bagian yang tidak membuat lawan jenis itu syahwat. Dia memang semahram tapi dia lawan jenis, ada potensi. Bagaimana dengan media sosial? Media sosial ini auratnya ruang publik, maka sebaiknya ya wajib itu, wajib itu. Apakah dosanya ditanggung ibunya? Apakah ibunya kena dosa juga misalnya? Ya enggak. Kalau ibunya nggak pernah nasihatin, dia kena dosa. Tapi bukan dosa auratnya, dosa kenapa tidak mendidik. Tapi sudah dididik masih kayak begitu, maka anaknya sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah bisa membedakan benar dan salah, hak batil, mana yang layak, mana yang tidak layak, maka dia yang menanggung dosanya. Dan jangan lupa doakan. Sesekali kita sebagai ibu, kalau ulang tahun hadiahkan dia jilbab. Ini saya kasih tahu ibu. Bu, ini mumpung yang punya cucu atau anak yang masih kecil-kecil. Kalau ulang tahun, jangan hadiahin macam-macam dulu. Anak ulang tahun, aku mau kasih iPhone deh. Aku mau kasih mainan ini, mainan itu. Boleh. Kalau anak ada perempuan masih kecil, beli jilbab, kasih, nah ini buat kamu. Bukan untuk dipakai, nggak wajib dia pakai masih kecil. Setidaknya dia nanya, apa nama? Buka aja sama kakak, coba kakak buka. Dibuka semakin, kok mirip kayak yang mama pakai jilbab? Awalnya bertanya, lama-lama dia gunakan. Dia ingat di alam bawah sadarnya ibunya pernah menghadiahkan jilbab di ulang tahun. Assalamualaikum. Ini dakwah juga. Dakwah itu jangan dikira ceramah kayak begini juga. Dakwah itu mulai dari anak kecil. Saya ini hobi ceramah, hobi nulis. Ada 2 buku saya yang lagi diediting, bentar lagi naik cetak. Satu tentang sholat. Bagaimana menikmati sholat, kenapa kita harus berdiri, kenapa kita ruku, kenapa sujud 2 kali, kok tidak 3 kali, apa maknanya, apa makna iftitah, semuanya. Yang kedua tentang umroh, kenapa harus tawaf 7 kali, kenapa sa'i, kenapa macam-macam, lagi naik cerita. Mudah-mudahan kalau sudah jadi, saya bisa bawa ke sini, kita silaturahim lagi, kita bahas bukunya. Saya tulis buku, saya pakai anak saya kecil 6 tahun, Nabil sini. Abi butuh literatur, tuh butuh kitabnya itu ada warna coklat, ambilin kitabnya kan? Salah dia ambil kitab yang ini nih, enggak, yang itu sampingnya. Yang mana? Yang itu tuh, yang itu. Awalnya dia ngambil kitab, lama-lama dia lupa sadarnya. Saya pengen kayak ayah saya ini. Saya pengen beli kitab juga. Untuk baca kitab, saya pengen ngaji juga. Banyak orang tua sama anak tidak linear. Ayahnya ke kanan, anaknya ke kiri. Kenapa? Karena terlalu demokratis kepada anak. Anak tidak pernah diarahkan ke hal yang sekiranya positif seperti ayah. Memang kita nggak boleh maksa anak. Yang bisa kita lakukan mengarahkan anak ke semua hal yang positif. Tergantung dia mau pilih apa. Anak ibu perempuan, begitu ulang tahun ibu kasih hadiahnya bola kaki. Inilah bibit-bibit wanita setelah pria. Coba kasihnya jilbab, hal-hal yang
yang sifatnya feminin, perempuan, lama-lama dia mikir, iya juga ya. Aku bikinnya begini oke ibu. Gitu. Ya. Jadi ibu tidak siapapun yang bertanya pada saya, kita tidak berdosa atas dosa anak kita kecuali kita nggak pernah didik. Kalau kita nggak pernah didik, kita berdosa. Kita berdosa. Tapi kalau dia sudah dosa, dia yang menanggung dosanya, dan semua orang yang menyaksikan dan bersyukur karena itu dia kena dosanya. Agak begitu. Yang lain barangkali? Ibu? Yang mana? Terserah panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, mau bertanya, bagaimana gimana kalau titik kenyamanan untuk berumah tangga itu? Izin yang nanya mana? Oh masya Allah, saya lihat-lihat. Mana? Ya, gimana Teh? Gimana titik kenyamanan untuk berumah tangga, mempertahankan rumah tangga itu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tips untuk mempertahankan rumah tangga gitu kali? Titik kenyamanannya akhirnya Betul. apa tuh kata anak sekarang, ada love language. Love language orang masing-masing beda. Ya, suami aku itu tipikalnya Ustaz, dia pengennya disentuh, dirangkul, itu titik nyamannya. Tapi kalau aku Ustaz, aku tipe orang yang risih kalau kayak gitu. Bukan aku banget, aku tuh yang penting dia tanpa nyentuh, tapi dia perhatian, macam-macam orang ya. Tetapi poinnya adalah kita harus sama-sama cari tahu apa yang pasangan kita suka. Terus saya kok berat banget ya, tipikal istri saya itu orangnya nggak pernah, misalnya ibu tipunya suami, tipe suaminya tuh pengen ditanya udah makan, Mas, jam berapa di sana, pulang jam berapa, macam enggak, dia pengen gitu. Tapi istrinya tipe yang risih, aduh, aku tahu Ustaz, jam 6 tuh pokoknya dia jalan pulang, nggak perlu ditanya-tanya. Yang penting aku siapin makan kalau udah di rumah. Ya, intinya kita harus sama-sama cari apa yang membuat pasangan kita itu nyaman. Maka perlu TikTok, perlu ngomong berdua berjam-jam lama. Kamu yang kamu harapkan dari aku apa? Nanti tanya balik, kalau kamu yang kamu harapkan dari aku apa? Kamu pengennya aku kayak gimana? Dan berjuang untuk mengupgrade diri kita seperti apa yang dimaui oleh pasangan kita. Kan tadi kita belajar harus berdoa dan berusaha. Memang begitu, memang harus begitu. Kalau Ustaz itu saya nggak sejalan sama istri saya. Dia pengen begini, caranya saya pengen begini, saya nggak mau. Wah, itu tidak berjuang, harus berjuang. Selagi yang dia pengen itu nggak bertentangan dengan agama. Toh suami kita cuma pengen ditanya udah makan atau belum. Gampang. Dia pengen kita pulang, kita skip. Gampang. Ada suami yang pengen, saya nggak pengen kamu, pokoknya kalau pulang aku pengen kamu tuh makin cantik kalau pakai baju daster. Cantik banget. Apalagi dasternya aku pengen kamu tuh pulang ya, kamu tuh tertarik lihat kamu, gak usah sisiran, rambutnya pakai baju warna hitam, matanya dicolok itu dengan atau ya, artinya selagi tidak bertentangan dengan agama, dia berusaha mengupgrade diri. Ada suami istri yang gak ketemu hanya gara-gara yang
satu titik. Kalimatun sawahnya nggak ada, titik temunya nggak ada, yang ada perbedaan. Coba yang ini turun, kita ketemu di tengah. Titik poinnya jelas. Oke deh, kamu kan pengen kayak gitu. Sabar ya, aku perlu proses adaptasi. Bantu aku ya, aku pengen belajar gimana aku bisa melayani kamu. Suami juga gitu, aku pengen belajar, pengen nyenengin kamu. Belajar. Makanya kan, ya jam terbang ya, makanya ya. Kalau 5 tahun katanya masih apa bu? Masih lama. Dan padanya luar biasa. Tapi kalau sudah kayak ibu ini masya Allah luar biasa ya, masya Allah. Ya tapi tetap ada ujian ya bu ya. Tetap ada ujian. Sama kayak dakwah Nabi. Nabi awal-awal dakwahnya periode Mekah. Embargo, dibunuh sahabat-sahabat, dikejar-kejar. Tapi begitu Nabi periode Madinah, wah udah enak dakwahnya. Ini kalau ibu udah periode Madinah. Tapi kalau yang mati baru kan masih periode Mekah. Tapi periode Madinah beda lagi ujiannya. Orang-orang munafik banyak di Madinah. Ya, akan ada terus. Intinya ya kita mau membuka diri untuk belajar, mengupgrade diri kita sesuai dengan apa yang pasangan kita mau. Bertolak belakang tapi kita harus cari titik temunya. Bukan hanya kita yang berumah tangga, banyak orang yang berumah tangga dan ketemu di satu titik. Kita coba bersama-sama. Ada yang lain mungkin ibu-ibu? Iya, yang mana? Panitia. Berapa pertanyaan biasanya nih? 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samakah Ustaz hijrah Nabi sama kita? Kalau Nabi hijrah bukan tentang Madinah. Kalau kita seandainya pergi dari rumah, apakah itu bisa hijrah karena lingkungan kurang bagus? Masya Allah, ibu namanya siapa bu? Namanya siapa? Rabiatul. Ibu tapi semangat. Paling semangat. Ibu-ibu yang lain gak boleh kalah nih sama Rabiatul. Nama ibu Rabiatul ya. Rabiatul artinya 4. Ibu istri yang keempat apa ya? Saya mau ke 80 tahun. Umur berapa? Masya Allah 80 gak kelihatan kayak 79 ya. Semoga berkah kita doanya. Saya minta doa bu. Saya minta doa. Saya belum tentu dikasih Allah usia seperti Ibu Robiatul. Ibu-ibu yang hadir belum tentu dapat usia seperti Ibu Robiatul. Apa tipsnya bu? Pakai mic. Apa tipsnya kalau bisa awal muda? Sabar. Oh sabar. Sabar menghadapi siapa? Ibu sabar menghadapi siapa bu? Menghadapi segala-galanya, istiqomah. Oh segala. Tapi suami masih ada? Enggak ada, udah. Gak ada rencana lagi. Udah. Saya banyak jamaah loh. Kalau ada jodoh mau? Oh, iya, saya paham. Ya, ini hebatnya perempuan ya. Kalau bapak usia segini, kayak masih mau nikah. Kalau ibu masih mau nikah, capek. Aku sendiri aja ibadah biar taklim ke majelis taklim motif, gitu ya bu ya. Kalau ada laki ribet ya bu ya, gak bisa bebas ngaji ya bu ya. Ya Allah, subhanallah, panjang umur ya bu ya. Amin. Ini memang survei menunjukkan, ada riset perempuan jauh lebih panjang umur dari laki-laki. Risetnya, ibu-ibu lebih panjang umur, populasinya coba lihat, lebih panjang umur perempuan daripada laki-laki. Gak percaya? Percaya kan? Coba lihat waktu santunan yang antri janda atau muda. Kalau janda yang antri berarti yang meninggal suaminya atau istrinya? Suaminya. Berarti yang banyak meninggal suami atau istri? Suami. Kenapa suami banyak meninggal? Karena positif. Enggak, bercanda. Ibu Robiatul, masya Allah Ustaz. Tapi ini hebat. Ini pertanyaannya
Hijrah Nabi itu apakah sekadar hijrah fisik atau hijrah maknawi, berbeda dari yang baik ke tidak ke yang lebih baik dan lain-lain. Apakah kita harus pindah dari Bandung ke atau begitu begini? Hijrah ini banyak pelajaran. Yang pertama, hijrah itu diambil dari 3 huruf hijrah. Maknanya adalah salah satu maknanya tarokahu, meninggalkan sesuatu. Makna yang kedua adalah panas. Orang Arab kalau mau mengatakan hari ini panas, bahasa Arabnya hajarun nahar, hari ini panas. Jadi hijrah itu membutuhkan 2 hal. Satu, kita berpindah dari zona tidak nyaman ke zona yang nyaman, zona yang tidak baik ke zona yang baik, zona yang dibenci Allah ke zona yang disenangi Allah, zona yang disukai Allah ke zona yang tidak disukai Allah ke zona yang disukai Allah. Itu hijrah. Yang kedua maknanya harus siap panas, siap sulit, siap ujian. Itu makna hijrah. Hajaran. Kalau kita Ibu Robiatun, kita tak perlu lagi hijrah fisik. Kalau kita tinggal di tempat yang baik, di circle yang baik, di komunitas yang baik, kita tak perlu hijrah, udah baik. Tetapi hijrah maknawi, gimana sholatnya lebih khusyuk, umrohnya lebih khusyuk, sedekahnya lebih banyak, tahajudnya lebih istiqomah, zikir wiridnya lebih banyak. Itu hijrah juga, Bu. Jadi gak perlu Ibu Robiatun hijrah ikut Nabi ke Madinah. Saya umroh, kenapa? Oh hijrah. Kata mutawifnya, Bu, kita udah pakai 9 hari pulang. Enggak, saya mau hijrah. Nah, itu hijrah Nabi udah selesai. Hijrah yang sekarang, gimana kita jadi lebih baik. Ini ingat kata kunci. Orang yang hijrah adalah orang yang berani mencintai sesuatu walaupun dia tidak cinta dengan sesuatu itu. Dia mencintai sesuatu itu lebih-lebih karena Allah cinta dengan sesuatu itu. Sebaliknya, orang yang hijrah adalah orang yang membenci sesuatu karena Allah membenci sesuatu itu, meskipun awalnya dia suka dengan sesuatu itu. Assalamualaikum. Paham? Saya ulang ya. Orang yang hijrah adalah orang yang mencintai sesuatu karena Allah mencintai sesuatu itu, meskipun dulunya dia benci dengan sesuatu itu. Sebaliknya, orang hijrah adalah orang yang membenci sesuatu karena Allah juga membenci sesuatu itu, meskipun dulunya dia suka dengan sesuatu itu. Paham? Dulunya dia ngegibah, bahkan dia punya MGF, Majelis Gibah Forever. Gibah enak gak, Bu? Enak. Kalau ngaji mah sejam pegel. Kalau gibah murah. Coba lihat di Instagram, di TikTok tuh, ada parodi ibu-ibu lagi ngegibah. Itu orang kalau ngegibah kurang ya, betul? Dia hijrah, dia pengen tinggalin. Dia nggak mau ngegibah orang. Allah nggak suka. Dia tinggalin. Sulit tapi Ustaz, bibir saya gantung. Kalau nggak ngegibah saya tidurnya gitu, nggak kenyang. Tinggalkan. Apalagi yang sudah istiqomah, tutup aurat, luar biasa, luar biasa. Itu hijrah itu. Tapi di mana? Kita bercerita hijrah yang kita jadikan tokoh sentral itu banyak orang muhajirin. Padahal orang Ansor itu juga tokoh sentral. Orang muhajirin itu orang yang seperti tadi saya bilang, mencintai sesuatu karena Allah mencintai itu, walaupun dia nggak suka awalnya. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan kotanya, dia tinggalkan negaranya, dia tinggalkan usahanya, dia tinggalkan asetnya, dia berangkat ke Madinah. Muhajirin. Orang Ansor juga hebat. Orang Ansor itu yuhibbuna man hajara ilaihim. Dia senang melihat orang berbuat baik. Ini karakternya. Jadi kalau ada orang yang suka melihat orang yang ke taklim, ke masjid, ada orang baru hijrah, dia senang, dia doakan mudah-mudahan istiqomah. Ini karakter orang Ansor. Tapi kalau ada orang yang baru berubah jadi baik, dulunya temenan, yang satu sudah hijrah, yang satu belum hijrah, yang belum hijrah bilang, sok suci. Ini bukan orang Ansor.
orang muhajirin, orang ansor. Yang antagonis orang musyrikin Mekah. Anda memilih yang mana dari 3 karakter ini? Boleh ansor, boleh muhajirin. Orang ansor senang melihat orang berbuat baik. Diceritakan dalam surah Al-Hasyr kalau saya tidak salah ya. Orang ansor itu karakternya yuhibbuna man hajara ilaihim. Senang melihat orang berbuat baik, tidak dengki dengan orang yang berbuat baik. Lalu al-ithar, dia mendahulukan kepentingan orang. Jadi kalau Anda kesini naik MRT, naik bus atau naik apapun, lalu Anda melihat ada orang yang lebih sepuh, yang lebih layak dikasihkan kursi, meskipun Anda duluan masuk, Anda bilang, silakan saya masih muda, gampang ibu dulu. Itu ada orang ansor. Orang ansor itu dia punya tanah, dia punya aset, dia kasih ke orang muhajirin, dipakai buat dakwah kamu di Madinah. Bahkan mereka punya istri yang lebih, dikasih. Benar-benar. Dulu kan muhajirin tinggalin istrinya nih, tidak semua istri mau ikut. Keluarganya nggak setuju, mertuanya nggak setuju, misal mereka ninggalin. Orang ansor punya istri lebih 2, 3, dia bilang ini saya hibahin istri saya buat kamu, kita saudara. Sampai sebegitunya. Kalau kita jangan, udah cuma 1 dikasih habis kok. Jangan. Itu dulu betapa masya Allah orang ansor mensupport kebaikan. Jadi makna hijrah itu luas sekali. Ada 1 poin penutup. Ini penting, catat baik-baik, viralkan. Ini penting. Orang hijrah itu jangan eksklusif. Tadi kan saya sudah memuji orang yang hijrah. Sekarang saya kritik orang yang hijrah. Tapi kritik karena sayang, karena cinta. Banyak orang yang salah hijrah. Setelah hijrah dia eksklusif. Dia nggak mau kenal dengan yang belum hijrah. Dia tidak mau silaturahim dengan orang yang tidak sekomunitas hijrah dengan dia. Ini keliru. Nabi ketika hijrah ditemani oleh seseorang berangkat dari